Ada sebuah paradoks yang menghantui pria modern. Semakin keras Anda mencoba membuktikan nilai Anda, semakin rapuh Anda merasa. Semakin banyak pengakuan yang Anda kejar, semakin hampa rasanya kemenangan itu. Anda telah diberitahu bahwa kesuksesan diukur dari mobil yang Anda kendarai, jabatan yang Anda pegang, dan kekaguman di mata orang lain. Namun, jauh di dalam diri Anda, ada suara yang bertanya, apakah ini semuanya? Pertanyaan ini adalah gerbang menuju kebenaran yang lebih dalam. Sebuah kebenaran stoik yang hanya dipahami oleh pria yang siap untuk berevolusi. Dalam video ini, kita tidak akan membahas tips motivasi murahan. Kita akan membongkar sebuah mekanisme psikologis yang menahan Anda, kebutuhan kompulsif untuk membuktikan diri, dan kami akan menunjukkan cara melepaskannya untuk selamanya. Ini adalah pengetahuan yang memisahkan anak laki-laki dari pria sejati. Jika Anda merasa terpanggil oleh ide ini, tulis "saya siap" di kolom komentar sekarang. Lihatlah di sekitar Anda. Media sosial adalah panggung raksasa tempat pria menampilkan trofi mereka. Karir adalah arena gladiator modern. Bahkan hubungan pun seringkali menjadi lencana pencapaian. Masyarakat telah membangun sebuah permainan tanpa akhir, di mana skornya terus diatur ulang setiap pagi. Anda didorong untuk percaya bahwa nilai Anda adalah fungsi dari persetujuan eksternal. Ini adalah penjara psikologis yang paling canggih, karena Anda adalah sipir sekaligus narapidananya. Akar masalahnya sederhana. Kita telah salah mengartikan apa artinya menjadi pria yang kuat. Kita menyamakan kekuatan dengan dominasi, ketenangan dengan penindasan emosi, dan harga diri dengan tepuk tangan orang banyak. Para filsuf stoik kuno memahami jebakan ini 2000 tahun yang lalu. Mereka melihat para jenderal, senator, dan pedagang kaya yang, meskipun memiliki segalanya, tetap menjadi budak dari opini orang lain. Mereka menyadari bahwa kebebasan sejati, kekuatan sejati, hanya ditemukan di dalam satu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh dunia luar, pikiran Anda sendiri. Dan kebenaran ini, hari ini, lebih relevan daripada sebelumnya. 1. Jebakan validasi eksternal. Mari kita sebut apa adanya, sebuah kecanduan. Kebutuhan untuk membuktikan diri adalah kecanduan akan validasi eksternal. Setiap like, setiap pujian, setiap promosi adalah dosis kecil dopamin yang membuat Anda merasa baik untuk sesaat. Tapi seperti kecanduan lainnya, toleransi Anda meningkat. Anda membutuhkan dosis yang lebih besar untuk mendapatkan efek yang sama. Kemarin Anda butuh 100 like, hari ini Anda butuh 1000. Ini adalah treadmill hedonis yang dirancang untuk membuat Anda terus berlari tanpa pernah mencapai tujuan. Pria yang terjebak dalam lingkaran ini menyerahkan kedaulatan mentalnya. Emosinya dikendalikan oleh orang asing di internet, oleh atasannya, oleh suasana hati pasangannya. Dia adalah kapal tanpa kemudi, diombang-ambingkan oleh angin opini publik. Langkah pertama untuk bebas adalah mengakui bahwa Anda berada di dalam penjara. Mengakui bahwa sumber kebahagiaan dan harga diri yang Anda andalkan berada di luar kendali Anda adalah momen pencerahan yang menyakitkan, namun perlu. 2. Dikotomi kendali, titik awal kekuatan. Inilah prinsip inti stoikisme yang, jika dipahami sepenuhnya, akan mengubah hidup Anda secara fundamental. Epictetus, seorang budak yang menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh, merumuskannya dengan sederhana. Beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Apa yang tidak berada dalam kendali kita? Opini orang lain, kesehatan kita, kekayaan kita, reputasi kita. Pada dasarnya, hampir semua hal di luar pikiran kita sendiri. Apa yang berada dalam kendali kita? Pikiran kita, penilaian kita, pilihan kita, tindakan kita. Pria dewasa secara mental memahami ini bukan sebagai batasan, tetapi sebagai pembebasan tertinggi. Dia berhenti membuang-buang energinya yang berharga untuk mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan. Dia tidak lagi cemas tentang apa yang orang pikirkan tentangnya, karena itu di luar kuasanya. Sebaliknya, dia memfokuskan 100% energinya pada ranah kekuasaannya, karakternya, integritasnya, dan responsnya terhadap peristiwa. Ini adalah pergeseran dari menjadi korban keadaan menjadi arsitek jiwa Anda. 3. Skor internal melawan skor eksternal. Bayangkan dua papan skor dalam hidup Anda. Papan skor eksternal menampilkan semua metrik yang diagungkan oleh masyarakat. Saldo bank Anda, jumlah pengikut, gelar Anda. Sebagian besar pria menghabiskan seluruh hidup mereka dengan mata terpaku pada papan skor ini, merasa cemas setiap kali angka mereka turun atau ketika orang lain menyalip mereka.
Pria stoik, sebaliknya fokus pada papan skor internal. Apa metrik di sana? Apakah saya bertindak dengan integritas hari ini? Apakah saya jujur? Apakah saya berani menghadapi ketidaknyamanan? Apakah saya memperlakukan orang lain dengan adil? Apakah saya menepati janji pada diri sendiri? Papan skor ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dunia bisa mengambil kekayaan dan reputasinya, tetapi tidak ada yang bisa mengambil kebajikannya. Ketika Anda mulai bermain untuk papan skor internal, kebutuhan untuk membuktikan diri kepada orang lain menguap. Satu-satunya orang yang perlu Anda buktikan adalah diri Anda kemarin. Ini adalah satu-satunya kompetisi yang berarti. 4. Seni apatheia, kekuatan super emosional. Dalam bahasa modern, apati berarti tidak peduli. Namun bagi kaum stoik, apatheia memiliki makna yang jauh lebih kuat. Keadaan ketenangan pikiran yang tidak terganggu oleh hasrat dan emosi yang merusak. Ini bukan tentang menjadi robot tanpa emosi. Emosi adalah bagian dari menjadi manusia. Sebaliknya, ini adalah tentang tidak menjadi budak bagi emosi Anda. Pria yang perlu membuktikan diri seringkali didorong oleh emosi reaktif. Rasa takut tidak cukup baik. Keserakahan akan lebih banyak pengakuan, kemarahan pada kritik. Apatia adalah kemampuan untuk mengamati emosi-emosi ini tanpa membiarkannya mengambil alih kemudi. Anda melihat kecemasan muncul, Anda mengakuinya, tetapi Anda tidak membiarkannya mendikte tindakan Anda. Anda merasakan sengatan kritik, tetapi Anda memilih respons yang rasional alih-alih pembelaan diri yang emosional. Ini adalah kekuatan super di dunia yang semakin reaktif. Kemampuan untuk mempertahankan ketenangan di tengah badai adalah apa yang membedakan pemimpin sejati dari pengikut. 5. Amor fati, mencintai takdir Anda. Ini adalah salah satu konsep stoik yang paling menantang, namun juga paling membebaskan. Amor fati secara harfiah berarti cinta akan takdir. Ini bukan tentang kepasrahan yang pasif. Ini adalah sikap proaktif untuk menerima dan bahkan merangkul semua yang terjadi dalam hidup Anda, baik, buruk, maupun jelek, sebagai sesuatu yang perlu terjadi. Pria yang terus-menerus mencoba membuktikan dirinya seringkali berperang dengan kenyataan. Dia mengeluh tentang rintangan, menyalahkan keadaan, dan berharap segalanya berbeda. Pria yang mempraktikkan amor fati melihat setiap rintangan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan. Kehilangan pekerjaan? Kesempatan untuk membangun ketahanan dan menemukan panggilan baru. Ditolak, kesempatan untuk melatih keberanian dan introspeksi. Dikhianati, kesempatan untuk belajar tentang sifat manusia dan mempraktikkan pengampunan. Ketika Anda berhenti melawan kenyataan dan mulai bekerja dengannya, Anda membuka tingkat kekuatan dan kreativitas yang luar biasa. Anda tidak lagi membuang energi untuk berharap masa lalu berbeda. Anda menginvestasikannya untuk membentuk masa depan. 6. Premeditatio malorum, latihan ketidaknyamanan. Salah satu alasan utama pria mencari validasi adalah karena mereka takut gagal. Mereka takut terlihat lemah, tidak kompeten, atau tidak berharga. Kebutuhan untuk membuktikan diri adalah mekanisme pertahanan terhadap rasa takut ini. Stoik memiliki penawarnya. Premeditatio malorum, atau premeditasi kejahatan. Hal-hal buruk. Ini adalah latihan membayangkan skenario terburuk secara teratur. Apa yang akan terjadi jika saya dipecat? Apa yang akan terjadi jika proyek saya gagal total? Apa yang akan terjadi jika orang menertawakan saya? Dengan secara sengaja menghadapi ketakutan ini dalam pikiran Anda melakukan dua hal. Pertama, Anda mengurangi kekuatan emosional mereka. Ketakutan seringkali lebih buruk dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kedua, Anda bisa mempersiapkan diri. Anda bisa membuat rencana darurat. Anda menyadari bahwa bahkan dalam skenario terburuk, Anda akan bertahan. Anda akan baik-baik saja. Latihan ini membangun ketangguhan mental yang luar biasa. Ketika Anda tidak lagi takut akan kegagalan, Anda tidak lagi merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan kesuksesan Anda. 7. Perbedaan antara keyakinan dan arogansi. Dari luar, seorang pria stoik yang tidak lagi membutuhkan validasi bisa disalahartikan sebagai orang yang sombong atau arogan. Namun, ada perbedaan fundamental di antara keduanya. Arogansi berakar pada rasa tidak aman. Orang yang arogan perlu meninggikan dirinya dengan merendahkan orang lain. Dia terus-menerus berbicara tentang pencapaiannya karena dia sangat membutuhkan Anda untuk mempercayainya. Arogansi itu berisik. Keyakinan sejati
Di sisi lain, berakar pada kesadaran diri. Pria yang percaya diri mengetahui kekuatannya, tetapi dia juga mengetahui kelemahannya. Dia tidak perlu menyiarkan kemenangannya, karena nilainya tidak bergantung pada itu. Keyakinannya tenang. Arogansi adalah topeng yang dikenakan oleh ketidakamanan. Keyakinan adalah wajah dari harga diri yang otentik. Saat Anda melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri, Anda beralih dari arogansi yang rapuh ke keyakinan yang tidak bisa dihancurkan. Anda tidak perlu menjadi orang yang paling berisik di ruangan itu, karena Anda tahu siapa Anda. 8. Lingkaran pergaulan Anda adalah cermin. Perhatikan 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda. Apakah mereka terus-menerus membicarakan status, harta benda, dan pencapaian eksternal? Apakah percakapan mereka berpusat pada gosip dan menghakimi orang lain? Jika ya, Anda berada dalam ruang gema validasi eksternal. Sangat sulit untuk melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang permainannya adalah tentang pembuktian diri. Seorang pria dewasa secara sadar memilih lingkarannya. Dia mencari teman-teman yang menghargai karakter di atas karisma, integritas di atas pendapatan, dan kebijaksanaan di atas kecerdasan. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang menantangnya untuk menjadi lebih baik di papan skor internal, bukan eksternal. Ini mungkin berarti Anda harus menjauhkan diri dari beberapa hubungan lama. Ini bisa menjadi proses yang sepi pada awalnya. Namun, lebih baik berjalan sendiri di jalan yang benar daripada tersesat bersama kerumunan. Kualitas lingkaran Anda pada akhirnya akan membentuk kualitas karakter Anda. 9. Tindakan. Sebagai satu-satunya pernyataan sejati. Jangan jelaskan filosofimu, wujudkanlah. Kata-kata Epictetus ini adalah inti dari stoikisme praktis. Pria yang terjebak dalam pembuktian diri banyak bicara. Dia berbicara tentang rencana besarnya, tentang seberapa keras dia bekerja, tentang betapa berprinsipnya dia. Dia menggunakan kata-kata sebagai pengganti tindakan, berharap pidatonya akan meyakinkan dunia akan nilainya. Pria stoik memahami bahwa kata-kata itu murah. Satu-satunya bukti karakter yang valid adalah tindakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Apakah Anda mengatakan Anda disiplin? Tunjukkan melalui rutinitas harian Anda. Apakah Anda mengatakan Anda jujur? Tunjukkan dengan menolak kebohongan kecil yang nyaman. Apakah Anda mengatakan Anda berani? Tunjukkan dengan mengambil sikap ketika itu sulit. Ketika tindakan Anda berbicara begitu keras, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Reputasi Anda akan menjaga dirinya sendiri. Fokuslah untuk menjadi, bukan untuk tampak menjadi. Tindakan adalah satu-satunya mata uang yang memiliki nilai di kerajaan karakter. 10. Memento mori. Ingatlah kematian Anda. Ini mungkin terdengar suram, tetapi bagi kaum stoik, perenungan akan kematian adalah alat yang ampuh untuk hidup dengan benar. Mengingat bahwa waktu Anda terbatas memberikan kejernihan yang luar biasa. Di ranjang kematian Anda, apakah Anda akan peduli dengan jumlah pengikut yang Anda miliki? Apakah Anda akan peduli dengan pendapat orang-orang yang bahkan tidak Anda kenal? Apakah Anda akan peduli dengan mobil yang Anda kendarai pada usia 35? Kemungkinan besar tidak. Anda akan peduli dengan kualitas hubungan Anda. Anda akan peduli dengan dampak yang Anda buat. Anda akan peduli apakah Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda. Memento mori memotong semua omong kosong. Ini memaksa Anda untuk bertanya, apakah ini benar-benar penting? Ketika Anda dihadapkan pada kefanaan Anda, perjuangan untuk mendapatkan status dan validasi tampak seperti apa adanya, gangguan sepele dari tugas utama untuk menjalani kehidupan yang baik. Gunakan kematian bukan sebagai sumber ketakutan, tetapi sebagai kompas untuk memandu prioritas Anda. 11. Kekuatan menjadi seorang siswa abadi. Kebutuhan untuk membuktikan diri seringkali berasal dari ketakutan terlihat tidak tahu. Pria merasa mereka harus memiliki semua jawaban, menjadi ahli dalam segala hal. Ini adalah ego yang rapuh, yang menghalangi pertumbuhan sejati. Sebaliknya, pria stoik mengadopsi pola pikir seorang siswa abadi. Dia tahu bahwa selalu ada lebih banyak untuk dipelajari. Dia tidak takut untuk mengatakan, "Saya tidak tahu." Dia melihat setiap interaksi, setiap buku, setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar. Kerendahan hati intelektual ini sangat membebaskan. Anda tidak lagi berada di bawah tekanan untuk menjadi yang paling pintar di ruangan itu.
Sebaliknya, tujuan Anda adalah meninggalkan setiap ruangan dengan sedikit lebih bijaksana daripada saat Anda masuk. Ini juga membuat Anda jauh lebih efektif. Ketika Anda terbuka untuk belajar dari semua orang, termasuk mereka yang tidak setuju dengan Anda membuat keputusan yang lebih baik. Lepaskan jubah ahli dan kenakan jubah siswa. Pertumbuhan Anda akan meroket dan kebutuhan untuk pamer akan lenyap. 12. Dari reaksi ke respons, jeda yang mengubah segalanya. Antara stimulus dan respons, ada ruang. Di ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Di dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Viktor Frankl, seorang yang selamat dari Holocaust, menulis kata-kata kuat ini, yang sepenuhnya selaras dengan pemikiran Stoik. Pria yang reaktif, yang didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan diri, tidak memiliki ruang ini. Kritik datang, stimulus, dan dia langsung membalas dengan defensif, reaksi. Seseorang meremehkannya, stimulus, dan dia langsung merasa perlu untuk membual, reaksi. Dia adalah boneka yang talinya ditarik oleh peristiwa eksternal. Pria stoik, secara sadar menciptakan dan memperluas ruang itu. Ketika dihadapkan dengan stimulus yang menantang, dia berhenti. Dia mengambil napas. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa cara yang paling bajik untuk merespons ini? Respons apa yang selaras dengan pria yang saya inginkan? Jeda singkat ini adalah tempat keajaiban terjadi. Ini adalah tempat di mana Anda merebut kembali kendali dari naluri primitif Anda dan memberikannya kepada diri Anda yang lebih tinggi dan lebih rasional. 13. Praktik jurnal. Percakapan dengan diri sendiri. Bagaimana Anda bisa berhenti mencari validasi dari luar jika Anda bahkan tidak mengenal diri sendiri? Jurnal adalah salah satu alat stoik yang paling kuat untuk introspeksi. Marcus Aurelius, Kaisar Roma, menulis meditasi bukan untuk publikasi, tetapi sebagai jurnal pribadinya. Itu adalah tempat dia memeriksa pikirannya, menantang asumsinya, dan mengingatkan dirinya sendiri tentang prinsip-prinsipnya. Mulailah setiap pagi dengan menuliskan tantangan yang mungkin Anda hadapi dan bagaimana Anda berniat untuk menghadapinya dengan kebajikan. Akhiri setiap hari dengan meninjau tindakan Anda. Di mana saya bertindak dengan baik? Di mana saya bisa lebih baik? Apakah saya membiarkan emosi menguasai saya? Jurnal adalah cermin yang jujur. Ini menunjukkan kepada Anda pola pikir dan perilaku Anda. Ini adalah tempat Anda dapat melakukan percakapan yang sulit dengan diri sendiri tanpa ego. Dengan mengenal diri sendiri secara mendalam, Anda membangun fondasi harga diri yang tidak memerlukan penyangga eksternal. 14. Indiferensi selektif. Memilih medan perang Anda. Kaum stoik membagi hal-hal dalam hidup menjadi 3 kategori. Baik, buruk, dan indiferen. Tidak peduli. Satu-satunya hal yang baik adalah kebajikan, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, kesederhanaan. Satu-satunya hal yang buruk adalah kebalikannya, kebodohan, ketidakadilan, kepengecutan, segala sesuatu yang lain, kekayaan, kesehatan, reputasi, rasa sakit, kesenangan, termasuk dalam kategori indiferen. Ini tidak berarti Anda tidak boleh lebih suka kesehatan daripada penyakit atau kekayaan daripada kemiskinan. Tentu saja boleh. Ini berarti bahwa hal-hal ini tidak memiliki nilai moral intrinsik. Mereka tidak membuat Anda menjadi orang yang lebih baik atau lebih buruk. Pria yang perlu membuktikan diri memperlakukan hal-hal indiferen ini seolah-olah itu adalah kebaikan tertinggi. Dia mengorbankan integritasnya, kebaikan, untuk promosi indiferen. Pria stoik memahami prioritasnya. Dia akan bekerja untuk hal-hal indiferen yang disukai, tetapi dia tidak akan pernah mengorbankan karakternya untuk itu. Kemampuan untuk secara selektif tidak peduli pada hal-hal yang dianggap penting oleh kebanyakan orang adalah sumber ketenangan yang luar biasa. 15. Tugas dan peran. Melayani. Sesuatu yang lebih besar. Salah satu cara paling efektif untuk melupakan kebutuhan untuk membuktikan diri adalah dengan mengabdikan diri pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Para stoik berbicara tentang Hieroclesis Circles, lingkaran konsentris kepedulian yang dimulai dari diri sendiri, meluas ke keluarga, komunitas, negara, dan seluruh umat manusia. Tujuan kita adalah menarik lingkaran-lingkaran ini ke dalam, memperlakukan kepentingan orang lain sebagai kepentingan kita sendiri. Ketika fokus Anda bergeser dari apa yang bisa saya dapatkan, menjadi bagaimana saya bisa melayani, ego mulai menyusut.
Kebutuhan akan validasi pribadi digantikan oleh kepuasan dalam menjalankan tugas Anda dengan baik. Apakah Anda seorang ayah, seorang pemimpin, seorang seniman, atau seorang pengrajin? Fokuslah pada peran Anda. Layani peran itu dengan keunggulan. Temukan tujuan yang melampaui keinginan egois Anda untuk diakui. Dalam pelayanan kepada orang lain, Anda akan menemukan jenis harga diri yang tidak dapat dibeli atau diberikan oleh tepuk tangan. 16. Menghadapi kritik dengan logika, bukan emosi. Tidak ada yang menguji kebutuhan seseorang untuk membuktikan diri lebih dari kritik. Bagi ego yang rapuh, kritik terasa seperti serangan pribadi. Responsnya adalah defensif, kemarahan, atau menyalahkan. Pria stoik sebaliknya memperlakukan kritik sebagai data. Ketika dikritik, dia bertanya pada dirinya sendiri serangkaian pertanyaan logis. Pertama, apakah kritik ini benar? Jika ya, bagus. Orang ini telah memberi saya hadiah. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya harus berterima kasih padanya. Kedua, apakah kritik ini salah? Jika ya, mengapa saya harus marah pada seseorang yang keliru? Kebenaran tidak terpengaruh oleh kesalahpahaman. Ketiga, apa niat di balik kritik ini? Apakah orang ini mencoba membantu atau mencoba menyakiti? Jika mereka mencoba membantu, saya harus mendengarkan. Jika mereka mencoba menyakiti, kemarahan mereka adalah masalah mereka, bukan masalah saya. Pendekatan analitis ini melucuti sengatan emosional dari kritik dan mengubahnya menjadi alat untuk pertumbuhan atau sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. 17. Konsep simpatia. Keterhubungan semua hal. Kebutuhan untuk membuktikan diri seringkali berasal dari perasaan terisolasi. Kita merasa seperti individu yang terpisah, yang bersaing satu sama lain dalam permainan zero sum. Stoikisme menawarkan pandangan yang berlawanan, simpatia. Ini adalah gagasan bahwa kita semua adalah bagian dari satu organisme kosmik yang saling berhubungan. Apa yang buruk bagi sarang lebah, buruk bagi lebah, tulis Marcus Aurelius. Apa yang merugikan orang lain, pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Memahami ini secara mendalam, menumbuhkan empati dan mengurangi persaingan egois. Anda berhenti melihat orang lain sebagai saingan yang harus dikalahkan, dan mulai melihat mereka sebagai sesama anggota tubuh dari organisme yang sama. Keberhasilan mereka tidak mengurangi keberhasilan Anda. Sebaliknya, ketika orang lain berkembang, seluruh sistem menjadi lebih kuat. Perspektif ini memadamkan api kecemburuan dan kebutuhan untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, fokusnya menjadi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik bersama. 18. Keindahan dalam proses, bukan hanya hasil. Masyarakat modern terobsesi dengan hasil. Kita merayakan pemenang, bukan pelari yang berlatih setiap hari dalam hujan. Kita mengagumi produk jadi, bukan jam-jam kerja keras yang tak terhitung jumlahnya. Obsesi terhadap hasil ini memicu kebutuhan untuk membuktikan diri, karena nilai Anda hanya diakui ketika Anda mencapai garis finish. Stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan nilai dan bahkan keindahan dalam proses itu sendiri. Fokusnya adalah pada melakukan tindakan yang benar pada saat ini, terlepas dari hasilnya. Anda tidak bisa mengendalikan apakah Anda akan memenangkan kompetisi, tetapi Anda bisa mengendalikan apakah Anda berlatih dengan disiplin maksimal. Anda tidak bisa mengendalikan apakah bisnis Anda akan berhasil, tetapi Anda bisa mengendalikan apakah Anda bekerja dengan integritas dan kecerdikan. Dengan mencintai prosesnya, Anda membebaskan diri dari kecemasan akan hasil. Kemenangan Anda terletak pada usaha yang dilakukan dengan baik setiap hari. Ini adalah sumber kepuasan yang stabil dan dapat diandalkan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. 19. Kebebasan diam. Tidak perlu menjelaskan. Salah satu tanda paling jelas dari seorang pria yang telah melampaui kebutuhan untuk membuktikan diri adalah kenyamanannya dalam keheningan. Dia tidak merasa perlu untuk membenarkan pilihannya kepada orang lain. Dia membuat keputusan berdasarkan prinsip dan akalnya, dan dia tidak memerlukan komite untuk menyetujuinya. Jika orang lain tidak mengerti mengapa dia memilih jalan yang lebih sulit, atau mengapa dia menolak kemewahan yang dangkal, atau mengapa dia menghabiskan waktunya membaca alih-alih berpesta, itu tidak masalah baginya. Dia tidak berutang penjelasan kepada mereka. Kebebasan ini datang dari kepercayaan pada kompas internal Anda. Ketika Anda tahu mengapa Anda tidak perlu orang lain untuk memvalidasi apa Anda. Anda bergerak melalui dunia dengan tujuan yang tenang, tidak terpengaruh oleh kebisingan opini dan harapan.
ini bukan arogansi, ini adalah kemandirian. Ini adalah kekuatan yang datang dari mengetahui bahwa satu-satunya izin yang Anda butuhkan adalah dari diri Anda sendiri. 20. Kehidupan yang tidak teruji tidak layak dijalani. Sokrates, seorang proto-stoik, mengucapkan kata-kata abadi ini. Dan inilah inti dari semua yang telah kita diskusikan. Melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri bukanlah tentang menjadi pasif atau berhenti berusaha untuk menjadi hebat. Justru sebaliknya, ini adalah tentang mengalihkan energi Anda dari permainan eksternal yang dangkal ke ujian internal yang paling penting, penciptaan karakter yang unggul. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana ego lama Anda muncul kembali. Akan ada saat-saat di mana Anda jatuh kembali ke dalam perangkap mencari tepuk tangan. Tidak apa-apa. Tujuannya bukan kesempurnaan, tetapi kemajuan. Setiap kali Anda memilih respons daripada reaksi, setiap kali Anda fokus pada papan skor internal, setiap kali Anda bertindak berdasarkan prinsip alih-alih tekanan, Anda sedang membangun benteng di dalam jiwa Anda. Benteng inilah warisan sejati Anda. Ini adalah sumber kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh pasang surut nasib. Inilah kebenaran yang hanya dipahami oleh pria dewasa. Kebebasan terbesar bukanlah memiliki segalanya, tetapi tidak membutuhkan apapun dari luar untuk merasa utuh. Kita telah melakukan perjalanan jauh dalam 1 jam terakhir. Kita telah membongkar ilusi bahwa nilai Anda ditentukan oleh dunia luar. Kita telah menemukan kembali kebijaksanaan kuno yang menawarkan jalan menuju kekuatan dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Kesimpulan utamanya adalah ini. Kebutuhan untuk membuktikan diri adalah belenggu yang Anda kenakan pada diri sendiri. Kuncinya selalu ada di tangan Anda. Kuncinya adalah pergeseran fokus dari validasi eksternal ke kebajikan internal, dari opini orang lain ke penilaian Anda sendiri, dari hasil yang tidak pasti ke tindakan yang Anda kendalikan. Ini bukan jalan yang mudah. Ini membutuhkan kesadaran, disiplin, dan keberanian. Tapi ini adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati. Anda memiliki kekuatan untuk berhenti bermain game orang lain dan mulai menjalani hidup sesuai dengan aturan Anda sendiri. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda yang berharga bersama kami. Jika video ini memberikan nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak konten yang dirancang untuk pria yang berpikir. Dan untuk pertanyaan terakhir, setelah mendengar semua ini, apa satu langkah praktis yang akan Anda ambil minggu ini untuk mengurangi kebutuhan Anda akan validasi eksternal? Bagikan di komentar di bawah. Mari kita belajar bersama.